Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat kita berbakti dan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Kita akan membaca ayatnya yang pertama. Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang pertama. Kalau kita sudah mendapatkan, kita akan baca ayat ini sama-sama. Oke, kita akan membaca ayat ini di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Puji Tuhan. Terima kasih atas kerjasama kita saling membaca pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah membaca ayat ini, saya yakin dan percaya kita pernah mendengarkannya, tetapi pada saat pagi hari ini ya kita membacanya, dan saya akan ulangi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ya, kalau beberapa hari ini kita sudah merayakan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Dan saya yakin dan percaya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia kalau sampai saat ini, kalau dikatakan negara kita sudah merdeka, tetapi seringkali ada timbul pertanyaan, benar tak kita sudah merdeka di dalam setiap kehidupan kita? Seringkali kita mengalami hal-hal ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tetapi pada saat ini kalau dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, merdeka berbicara daripada kebebasan di dalam setiap hidup kita, karena setiap manusia saya yakin dan percaya maunya bebas. Ya, seringkali kita maunya tidak terbelenggu, memiliki kebebasan. Nah, demikian juga di dalam setiap keberadaan kita. Kalau dikatakan ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak merdeka, berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Memang secara fisik kita sudah merdeka, sudah bebas, tetapi seringkali kita tidak mengalami kemerdekaan di dalam diri kita. Banyak hal-hal yang menghalangi, banyak hal-hal yang mengganggu kita, tetapi di sini kita mau belajar, ya, sama-sama kita mau belajar. Ada beberapa hal, ya. Yang pertama kita baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Kita baca Keluaran pasal 16 ayatnya yang ketiga. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kalau kita tahu cerita ini di mana bangsa Israel, kalau kita tahu bangsa Israel diperbudak di Mesir kurang lebih 430 tahun, dia mengalami penindasan oleh bangsa Mesir, sehingga ketika mereka berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Musa, Harun. Tetapi kita melihat di sini di dalam perjalanan yang mereka hadapi, pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, 430
10 tulah. Itu bukan yang mudah, proses demi proses dialami orang Mesir. Pada akhirnya orang Israel pun keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Ketika mereka memiliki kebebasan, mungkin pada waktu itu mereka sudah tidak lagi di bawah pengaruh Mesir. Tetapi kita melihat ketika kebebasan itu ada, mereka masih memiliki pikiran. Yang pertama, pikiran orang Israel masih ingat kepada masa lalunya di Mesir. Kalau Musa dan Harun tidak membawa keluar mereka, mungkin saya masih enak makan daging roti dengan limpahnya, tetapi di padang ini mereka mengalami kelaparan. Nah, disinilah ketika mereka memikirkan hal-hal, kalau dikatakan memikirkan hal-hal yang mereka alami, yaitu perut mereka, sehingga kalau dikatakan mereka merasa oh enakan di sana, walaupun kita mungkin ditindas, tidak memiliki kebebasan, tetapi kita bebas makan. Nah, di sini kita lihat bangsa Israel pada waktu itu hanya memikirkan perutnya, sehingga ketika dia memikirkan, dia juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kebebasan, memberi keluasan buat mereka yang tadinya ditindas. Ya, kalau dikatakan ditindas mungkin dalam situasi yang bekerja dengan giginya, tetapi ketika kebebasan itu ada, mereka tidak merasakan. Mereka memiliki pikiran masih teringat dengan masa lalu di Mesir, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan. Walaupun secara fisik mereka bebas, tapi pikirannya tetap ada di Mesir. Dia ingat apa yang dia lakukan di Mesir. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara yang kekasih, kita mau belajar, kita mau melupakan. Kalau dikatakan kehidupan setiap kita, ya, kalau dikatakan sudah dibebaskan, kita memiliki kebebasan untuk merdeka. Ya, saya tidak percaya kehidupan kita kalau bebas kan lebih enak. Ketika mungkin kalau lingkup yang kecil, ketika orang di penjara dalam lingkup yang kecil, dia tidak bebas. Nah, demikian juga hidup kita. Mungkin seringkali kita terikat dengan pikiran-pikiran kita yang membuat kita tidak bebas. Ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, karena pikiran-pikiran yang mengganggu kita tidak memiliki kebebasan seperti umat Israel ini. Dia hanya memikirkan apa yang pernah dia alami, tetapi dia tidak pernah melihat ke depannya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita sudah membaca akan ayat tadi dalam Keluaran pasal 16, kita tahu akan cerita umat Israel. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Bukan tidak sedikit Tuhan menolong mereka. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka, tetapi mereka melupakannya. Mereka tidak ingat lagi apa yang Tuhan sudah tolong di dalam hidup mereka. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong mereka, pada saat itu juga mereka melupakannya. Ya, karena kalau kita tahu akan cerita keluarnya bangsa Israel ini dari tanah Mesir, begitu banyak mujizat-mujizat Allah yang Allah kerjakan bagi umat Israel. Karena apa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Seringkali kita merasakan sepertinya Tuhan tidak menolong saya, Tuhan sepertinya membiarkan saya, tetapi ada saat-saat tertentu Allah mau berkarya di dalam hidup kita. Seringkali kehidupan kita sebagai manusia, ketika kita berdoa langsung terjadilah. Tetapi ada kalanya Tuhan memproses setiap hidup saya dan saudara untuk melihat kemurahan yang Tuhan buat pada hari-hari yang lalu, pertolongan Tuhan pada hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menolong saya. Seringkali kita melupakan, tetapi ketika kita dalam kesusahan, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan kehidupan kita. Saudara yang kekasih, marilah kita melihat, kita menjaga pikiran kita. Ketika kita memikirkan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita, hal yang baik di dalam hidup kita, sehingga kita memperkatakan setiap perkataan itu yang membangun
hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita memikirkan yang tidak baik, memikirkan mungkin hal-hal yang mengecewakan hati kita, maka itu yang akan membentuk hati kita, pikiran kita menjadi tidak, kalau dibilang tidak berhubungan dengan Allah. Karena sudah tidak sejalan, ya. Rohnya sudah tidak sejalan. Karena apa? Keinginan kita. Jadi saudaraku, marilah kita menjaga pikiran kita, sehingga biarlah pikiran Kristus yang ada di dalam hidup kita, Dia yang akan menguasai setiap hidup kita. Kalau Kristus Yesus yang sudah membebaskan saya dan saudara, kita memperoleh satu kehidupan, biarlah kita mempergunakan kebebasan itu atau kemerdekaan itu dengan penuh sukacita. Sebab apa? Orang yang bebas pasti dia memiliki sukacita di dalam hidupnya. Tidak ada beban, tidak ada tekanan di dalam hidupnya. Coba kalau kita melihat ketika orang menghadapi beban berat, ketika dia menghadapi mungkin persoalan hidup yang berat, pasti sukacitanya hilang. Tetapi ketika sukacita itu ada di dalam hidup kita, sukacita itu mengubah yang tadinya kita tidak bersukacita, bersedih, disitulah Tuhan mengubahnya sehingga sukacita itu ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, yang kedua adalah khawatir. Ya, yang pertama dari pikiran kita. Jadi kita harus menjaga pikiran kita, memikirkan hal-hal yang positif. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif saudaraku, maka membuat hati kita tidak sejahtera, hati kita tidak tenang. Tetapi kalau hati kita memikirkan hal-hal yang positif, maka itu membawa hidup kita akan mengerjakan hal-hal yang positif. Ada contoh juga ketika dua pengintai, di mana Musa mengirim 12 pengintai, tetapi hanya 2 yang memberikan berita yang baik. Karena apa? Dia memikirkan hal-hal yang positif. Sehingga mau dikatakan yang 10 itu udah pikirannya tidak baik, tetapi 2 pengintai ini, Yosua dan Kaleb, dia mengabarkan hal-hal yang baik tentang Kanaan. Nah, disinilah ada satu pengharapan. Jadi ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, maka akan melahirkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Jadi itu membawa kita tidak berlarut-larut di dalam masalah, tetapi ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, di situ Tuhan akan berkarya. Mungkin secara manusia nggak mungkin, tetapi di hadapan Allah mungkin ketika kita membuka hati kita buat Dia. Yang kedua saudaraku, kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Matius pasal yang ke-6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang kedua adalah khawatir. Ya mungkin kalau ditanya, apakah kita masih ada khawatir? Saya yakin dan percaya semuanya pasti ada. Tetapi jangan kekhawatiran itu melebihi dari setiap kemampuan kita, saudara. Kalau tadi pikiran kita terlalu berat sehingga membuat manusia menjadi khawatir. Kalau orang khawatirnya sudah menjadi besar, saudaraku, yang menguasai hidup kita, maka saya katakan kehidupan kita tidak menjadi tenang. Ya, kalau dikatakan di dalam Mazmur 60, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi ketika kekhawatiran itu, apakah kita bisa dapat tenang? Karena begitu berat yang saya alami, mungkin ada hal-hal yang menguasai hidup kita sehingga kita tenang. Tidak sedikit orang-orang mengalami ketidaktenangan di dalam hidupnya karena memikirkan sesuatu yang begitu besar di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan membawa setiap hidup kita, ya, baik saya pribadi, kita yang ada pada saat ini, baik yang ada di rumah, seringkali kita mengalami kekhawatiran itu. Tetapi janganlah kekhawatiran itu besar.
melebihi dari kemampuan kita, sehingga membuat kita tidak memiliki kekuatan lagi, saudara. Sehingga kalau dikatakan juga membuat kita menjadi cemas, menjadi takut, ya. Sehingga kecemasan itu yang membawa kita tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Hidup kita, karena kesusahan hari ini hanya untuk hari ini, seringkali kita menghadapi setiap persoalan. Ya, saya juga mengalami ketika mungkin sebenarnya sederhana, tetapi seringkali kita pikirkan sebenarnya sederhana, tetapi terlalu dipikirkan akhirnya dikatakan Bapak Gembala susah sendiri, tetapi sederhana. Tetapi Allah mau ketika kekhawatiran itu ada, kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang membukakan, Tuhan yang memberikan hati kita untuk menjadi tenang. Ya, kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin hidup kita melalui kuasa Roh Kudus yang memberikan ketenangan buat jiwa kita, hati kita untuk dapat datang kepada Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih, ketika kegelisahan, ketakutan yang ada di dalam setiap hidup kita, maka Tuhan yang akan melawat di dalam setiap hidup kita. Karena apa? Burung di udara tidak menanam atau tidak menabur, kalau dikatakan dia hidup, apalagi kita yang bisa bekerja, melakukan setiap aktivitas kita melakukan dengan bertanggung jawab pada Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan kita dapat melakukan itu. Oleh karena itu kita arahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena kalau di dalam Mazmur katakan, kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke 55, dikatakan di sini ayatnya yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi Tuhan membawa setiap hidup kita serahkan setiap kekhawatiran kita, kegelisahan hati kita kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan yang akan memelihara hidup kita, sehingga kita ada kebebasan, ada kelepasan yang daripada Tuhan, sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikuatkan, dihiburkan oleh Dia. Jadi kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan melawat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, seringkali hati kita menjadi gelisah, kecewa, mungkin kecemasan yang melanda setiap hidup kita. Tetapi ingat, kita mau belajar menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita dan tidak dibiarkannya kita menjadi goyah, karena Tuhan yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Oleh karena itu, tetaplah kita percaya kepada Dia yang memberikan kehidupan buat kita. Dan yang ketiga saudaraku, kita melihat juga di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Sudah tidak asing lagi buat kita, ya. 1 Samuel ayatnya yang ke-11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini berbicara dari ketakutan, ya. Saul mendengar, kalau dikatakan Saul adalah seorang raja Israel yang pertama yang diurapi oleh Samuel, dan kita melihat di sini di dalam pasal 17 di mana orang Filistin dan orang Israel mau berperang. Mereka sudah mempersiapkan tentara-tentara mereka masing-masing, yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sana, sehingga mereka sudah berjaga-jaga untuk berperang. Tetapi tampillah seorang yang bernama Goliat dari Gad. Dia sudah, kalau dikatakan, memiliki tubuh yang tinggi besar. Dia, kalau dikatakan,
selanjutnya di sini Goliat yang memiliki tubuh yang besar sehingga membuat orang Israel menjadi takut. Takutnya di sini mungkin tidak postur tubuhnya yang tinggi, dia memiliki banyak hal ya kalau dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, tetapi kita melihat di sini seorang raja yang bernama Saul menjadi cemas dan dia menjadi ketakutan. Karena ketakutan inilah yang membuat dia merasa tidak mampu untuk menghadapi Goliat. Tetapi kita melihat di sini saudaraku, di dalam ayat selanjutnya ada seorang muda yang bernama Daud. Dia kalau dikatakan dari Efrata, dari Bethlehem, dia juga kalau dikatakan dia sudah diurapi oleh Samuel. Cuma dia tidak secara langsung untuk menjadi raja, tetapi di sini Daud juga diurapi oleh Samuel. Karena Roh Allah sudah meninggalkan Saul dari ayat sebelumnya. Nah, kita melihat di sini, kita mau belajar. Mungkin kalau secara manusia pengalaman Saul lebih tinggi, lebih banyak daripada Daud. Daud seorang muda yang biasa mengembalakan domba 2-3 ekor. Dia adalah seorang anak yang taat kepada Tuhan. Dia taat kepada papanya, dia Isai. Dia taat kepada orang tuanya. Dan Daud juga menggambarkan dia seorang yang rajin. Dia bertanggung jawab. Di sini yang keempat, dia pemberani. Dia seorang anak muda yang pemberani. Mungkin dia tidak diperhitungkan oleh kakak-kakaknya, karena ketiga kakaknya sudah ada di perkemahan, karena siap untuk melawan orang Filistin. Tetapi kita melihat ketika orang Israel dihina oleh Goliat, mereka menjadi ciut, menjadi takut, sehingga ketika Tuhan atau dikatakan bangsa Israel dihina oleh daripada orang Filistin, maka Daud menjadi berkobar-kobar. Ya, kalau dikatakan dia memiliki keberanian, dia memiliki keberanian di dalam hidupnya. Mungkin kalau dikatakan kamu masih kecil, kakak-kakaknya juga berpikir Daud adalah seorang anak yang kalau dikatakan dia cuma tahunya jaga kambing domba. Dia hanya disuruh ayahnya untuk menemui kakak-kakaknya untuk membawa gandum dan roti untuk dibawa ke perkemahan. Sehingga kita melihat di sini Daud marah ketika umat Israel dihina oleh Filistin. Sehingga kalau dikatakan dia datang dengan nama Tuhan. Mungkin kalau secara hitung-hitungan mungkin Daud kalah, pengalamannya kurang. Tetapi dia belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam situasi takut, bangsa Israel pada waktu itu takut. Saul juga takut, tetapi dia tampil. Daud menjadi seorang pahlawan yang melawan Goliat, yang memiliki tubuh yang kurang lebih 3 meter, saudara, tinggi. Saya aja 1,5 meter ya. Jadi mungkin kalau 3 meter kita lihatnya agak gini, saudaraku. Nah, di sini kita melihat Daud tidak memiliki ketakutan karena dia menyadari bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Kalau dikatakan juga Daud sudah menolong saya ketika saya menjaga domba-dombanya, walaupun tidak banyak, tetapi menghadapi binatang buas dia berani. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika ketakutan ada di dalam hidup kita, maka kita tidak memiliki kemerdekaan di dalam hidup kita. Kita tidak memiliki kebebasan di dalam hidup kita. Karena yang ada takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk melangkah. Tetapi ketika kita memiliki kebebasan itu di dalam hidup kita, kita tidak diperhamba lagi oleh dosa di dalam hidup kita. Karena kita tahu ketika Tuhan sudah membebaskan kita, Dia disalib untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga kebebasan itu kita dapat miliki. Semuanya boleh terjadi karena Tuhan. Jadi Daud menang bukan karena dia tahu berperang, tidak, tetapi dia tahu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga di dalam setiap hidup kita. Banyak contoh-contoh, kalau saya katakan banyak contoh-contoh Alkitab yang menggambarkan ketika mereka diperhadapkan
dengan situasi yang tidak membuat dia nyaman, tetapi kita melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun dia diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, tetapi kita melihat dia tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga umat Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah iman kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kebebasan yang kita miliki benar-benar kita miliki, saudaraku. Kita harus menjaga pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, sehingga membuat setiap hidup kita tetap melangkah bersama Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita belajar berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan menolong setiap hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan pada saat pagi hari ini membawa setiap hidup kita. Biarlah kita dapat menguasai setiap hidup kita, sehingga jangan sampai kita yang sudah bebas secara jasmani mungkin dikatakan saya bebas, tetapi seringkali kita terikat, terbelenggu pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, kekhawatiran maupun ketakutan. Tetapi ketika Tuhan datang, Dia akan membebaskan. Dia sudah membebaskan. Tuhan mau membebaskan, tapi Tuhan sudah membebaskan. Bagaimana kita untuk bertindak? Jadi semuanya itu kembali lagi kepada kita. Kita harus melangkah, kita harus bertindak. Ya, seperti Daud, dia bertindak. Mungkin secara hitung-hitungan langsung dia berhadapan, memang Goliat itu besar.